Astaga! Batin Jaiden. Tak menyangka jika dia akan menghadapi keadaan menyebalkan seperti ini. Membantu Jeannie untuk memakai gaunnya. Jaiden sampai geleng-geleng kepala sendiri. Lucu dan menjijikkan sekaligus. Tidak usah Ma, biar aku minta tolong pada pelayan wanita itu saja, ucap Jeannie. Bukan hanya Jaiden yang merasa tidak nyaman dengan keputusan Mama Nadine, tapi Jeannie juga. Dia pun tak ingin tubuhnya dilihat oleh Jaiden. Jeannie bahkan menatap sinis ke arah suaminya tersebut. Sudah sana, masuklah ke ruang ganti bersama Jaiden. Lagi pula Jaiden bukanlah orang, dia adalah suamimu, jawab Mama Nadine. Memang tak ada yang bisa membantah ucapan wanita tersebut. Saat Jeannie hendak kembali berucap untuk mengutarakan penolakannya, tiba-tiba Jaiden langsung menarik tangan Jeannie untuk segera masuk ke dalam ruang ganti. Melihat pemandangan itu Mama Nadine malah tertawa, dia menunggu di sana dengan perasaan yang bahagia. Senyum-senyum sendiri ketika membayangkan adegan romantis di dalam ruang ganti tersebut, antara anak dan menantunya. Lihat dinding sana, kata Jeannie, ketika dia dan Jaiden sudah terkunci di dalam ruang ganti tersebut. Ruangan yang cukup luas karena bisa diisi oleh sekitar 5 orang sekaligus. Untuk memakai gaun pilihannya ini, Jeannie harus lebih dulu menanggalkan pakaian yang saat ini dia pakai. Jadi Jaiden tidak boleh langsung menatap ke arahnya. Cih, apa kau pikir aku akan tertarik dengan tubuhmu itu? Balas Jaiden, dia benci sekali ketika melihat Jeannie bersikap seperti ini, seolah dia memiliki ketertarikan pada tubuh wanita itu. Padahal tidak sedikit pun. Bahkan saat kamu telanjang, aku tidak akan terpengaruh sedikit pun. Hardik Jaiden. Terserah kamu mau bilang apa, tapi sekarang menghadaplah ke dinding. Jangan bersikap seperti pria hidung belang, balas Jeannie. Dia tidak mau berdebat tentang hal ini, pokoknya Jaiden tidak boleh melihat saat dia sedang menanggalkan baju. Dia hanya butuh Jaiden untuk mengaitkan gaunnya nanti. Dituduh sebagai pria hidung belang, makin membuat Jaiden tidak terima. Pada akhirnya dia benar-benar memutar tubuh dan menghadap ke arah dinding. Jeannie segera mengepalkan tangan kanannya dan membuat gerakan seolah meninju pria itu, geram sekali tiap kali berhadapan dengan Jaiden. Tapi Jeannie tidak bisa berbuat apa-apa karena dia harus patuh pada pria ini. Jeannie lantas mulai menanggalkan gaun yang saat ini dia pakai, meletakkannya di atas gantungan baju yang tersedia di sana. Jeannie juga mengikat rambutnya tinggi agar tidak mengganggu. Setelah gaun berwarna merah marun yang dia pilih selesai dipakai, Jeannie pun memanggil Jaiden. Jay, aku sudah selesai, ucap Jeannie. Jaiden pun langsung berbalik dan menunjukkan wajahnya yang malas, sedikit terpesona dengan penampilan Jeannie, namun buru-buru dia tepis. Terlihat seperti jalang, ucap Jaiden, selalu tersenyum miring. Senyum yang nampak jelas jika sedang menghina. Jeannie tidak peduli, dia sudah terlalu sering mendengar Jaiden menilainya dengan penilaian seperti itu. Tolong pasang pengaitnya, pinta Jeannie. Dia memutar tubuhnya hingga menunjukkan bagian punggung yang terbuka. Sebuah lekuk tubuh yang membuat Jaiden seketika menelan ludahnya dengan kasar. Karena tiba-tiba bayangan tentang malam mereka yang panas kembali terbayang di benaknya. Jaiden benci untuk mengakui bahwa malam itu benar-benar membuatnya melayang, benci untuk mengakui bahwa Jeannie begitu sempit. Jaiden tak ingin menjilat ludahnya sendiri yang selalu mengatakan bahwa Jeannie telah menghabiskan banyak malam bersama para pria. Jaiden benci untuk mengakui bahwa selama ini pemikirannya salah. Benci saat berpikir bahwa dia adalah yang pertama. Dengan kasar Jaiden menarik gaun Jeannie tersebut, hingga tubuh wanita itu bergerak mengikuti gerakannya.
Dengan kasar Jaiden memasang 3 pengait di gaun itu, hingga akhirnya gaun tersebut terpasang sempurna di tubuh Jeani. Di depan mereka sudah ada cermin besar yang sejak tadi memantulkan bayangan keduanya. Melihat penampilannya yang sempurna, Jeani tersenyum. Dia sangat menyukai gaun ini. Dengan tidak sabar, Jeani ingin buru-buru menunjukkannya pada Mama Nadine. Jadi tanpa mengajak Jaiden untuk keluar dari ruang ganti itu, Jeani sudah lebih dulu keluar. "Bagaimana, Ma? Bagus tidak?" tanya Jeani, tapi dari suaranya terdengar jelas jika saat ini Jeani sedang bahagia. Dia benar-benar menyukai gaun tersebut. "Bagus sayang, anggun dan seksi. Mama suka," balas Mama Nadine. "Tapi baju itu terlalu terbuka, aku tidak mau tubuh istriku dinikmati oleh orang lain." Jaiden tiba-tiba keluar dan bicara seperti itu, lalu tersenyum miring dan menatap ke arah sang istri. Membuat senyumnya di bibir Jeani seketika menghilang. Jeani tahu, Jaiden sengaja bicara seperti itu agar Mama Nadine tidak memberinya izin untuk membeli gaun ini. "Dasar licik. Sudah tahu aku sangat menyukai gaun ini, tapi dia malah bersandiwara seperti itu. Menyebalkan," gerutunya Jeani di dalam hatinya. "Kalau begitu aku hanya akan memakainya jika pergi bersamamu saja," balas Jeani. Dia memainkan sandiwara yang lebih apik. Karena sekarang Jeani mendekati Jaiden dan memeluk lengan pria itu, merayu dan membuat permohonan sekaligus. Mama Nadine bahkan sampai tertawa melihat tingkah keduanya. "Sudahlah Jay, biarkan saja Jeani membeli gaun. Nanti dia hanya akan memakainya di hadapanmu saja," ucap Mama Nadine. Jeani langsung berjingkrak senang, sementara Jaiden segera memasang wajahnya yang masam. Jeani dan Jaiden kembali masuk ke dalam ruang ganti untuk melepaskan gaun tersebut. Tapi kali ini Jaiden sedikit melirik saat Jeani menanggalkan gaunnya. "Sit!" umpat Jaiden, benci saat tubuhnya bereaksi, lain seperti yang ada di dalam pikirannya. Puas Jeani berbelanja, akhirnya mereka semua pulang setelah makan siang di sebuah kafe. Jadinya hari ini Jaiden dan Jeani tidak ada yang pergi bekerja. Sejak jam 11 siang tadi, Lisa terus mengirim pesan pada sang kekasih tapi tidak ada satupun yang terbalas. Bahkan Jaiden belum terpantau membawa pesan itu. Entah apa yang sedang dikerjakan oleh Jaiden saat ini, Lisa tidak tahu. Jeani, Mama langsung pulang saja ya. Antar Mama pulang sekalian, ucap Mama Nadine. Kini mobil yang mereka naiki mulai melaju di jalan raya. Jaiden yang mengemudi dan Jeani duduk di sampingnya, sementara Mama Nadine duduk sendirian di belakang. "Iya Ma," jawab Jaiden. Dia tidak tahu jika sejak tadi ponselnya banyak pesan masuk dari sang kekasih. Pasalnya Jaiden lupa merubah mode suara di ponsel tersebut, dari hening jadi berdering. Jaiden jadi hanya fokus pada sang mama saja, dia lupa juga jika harus menghubungi sang kekasih. Harusnya hari ini mereka makan siang bersama. Hampir jam 2 siang, akhirnya mobil mereka tiba di tempat tujuan, rumah utama keluarga Hutomo. "Ma, aku dan Jeani tidak turun ya. Lain kali saja kami berkunjung," ucap Jaiden. Dia harus bicara seperti ini buru-buru sebelum sang mama meminta hal lainnya lagi. "Iya sayang, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalian harus sering datang, bukan hanya ke rumah ini saja tapi juga ke rumah Mama Denisa," balas Mama Nadine. Jaiden dan Jeani hanya bisa mengangguk. Setelah Mama Nadine masuk, Jaiden pun kembali melajukan mobil itu lagi. "Aku akan menghentikanmu di depan, pulanglah menggunakan taksi," ucap Jaiden. "Oke," balas Jeani, tidak merasa keberatan sedikitpun. Dengan begitu dia juga bisa jadi lebih leluasa.
Di persimpangan Jaiden benar-benar menghentikan mobilnya. Saat berhenti itu dia juga menyempatkan diri untuk melihat ponselnya. Sontak terkejut ketika melihat banyak sekali pesan masuk dari Lisa. Ya Tuhan, batin Jaiden. Karena seketika merasa sangat bersalah luar biasa. Jaiden sampai tidak sadar jika Jeannie sudah turun dari dalam mobilnya. Jay, ambil bagasi, aku mau ambil barang-barangku, ucap Jeannie. Tidak usah, biar saja di sana. Aku harus pergi sekarang, balas Jaiden. Jeannie mengerutkan dahi, melihat ekspresi Jaiden yang nampak cuma seperti itu dia tahu pasti ada sesuatu. Tak ingin memperumit keadaan, jadi Jeannie pun mengangguk. Lagi pula jika seperti ini Jeannie jadi bisa langsung kembali ke kantor saja, tidak perlu pulang lebih dulu untuk meletakkan semua barang belanjaannya itu. Setelah Jeannie menutup pintunya dengan benar, Jaiden pun pergi. Melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi menuju perusahaan Lisa. Hingga tak butuh waktu lama dia pun telah tiba di sana. Jaiden langsung menelpon sang kekasih saat itu juga. Untunglah panggilannya segera mendapatkan jawaban. Sayang, maafkan aku. Sekarang aku sudah berada di depan kantormu, ucap Jaiden. Dia tidak bisa turun di sini karena mereka sedang menjalani hubungan diam-diam. Mengingat status Jaiden yang sudah menikah, membuat mereka harus sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun semua orang di sekitar mereka sudah mengetahui tentang pernikahan Jaiden dan Jeannie. Lisa juga tidak ingin dicap sebagai simpanan Jaiden, itulah kenapa dia setuju untuk diam-diam. Jawab Lisa ketus. Saat ini dia sangat marah, sebenarnya ingin berontak tidak mau bertemu. Tapi karena Jaiden sudah ada di sini, amarahnya sedikit melunak. Maafkan aku sayang, aku tidak tahu jika kamu mengirimku pesan, kata Jaiden, setelah sang kekasih duduk di sampingnya. Memangnya apa sih yang kamu lakukan? Bukannya sudah biasa tiap menjelang makan siang kita selalu bertukar pesan. Tapi tadi kamu seolah lupa dengan aku. Kesal Lisa. Maaf Sa, tadi aku sedang bersama dengan Mama Nadine. Mama Nadine. Memangnya apa yang kalian lakukan? Kamu tidak di kantor. Lisa mulai menatap ke arah Jaiden, jadi sangat penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Dan saat itu Jaiden tak bisa berbohong, pada akhirnya dia menjelaskan semuanya. Tentang dia, Mama Nadine dan Jeannie yang baru saja menghabiskan waktu bersama di Clarke Supermall. Lisa sontak tersenyum hambar, sesak sekali rasanya ketika mendengar semua cerita itu. Padahal Jaiden tidak menceritakannya secara rinci, tidak bercerita tentang dia dan Jeannie yang berada di ruang ganti berdua saja. Lisa kini sampai tak bisa berkata-kata lagi, dadanya terlalu sesak. Maafkan aku Sa, tapi percayalah. Semua itu hanya keinginan Mama Nadine. Bukan mauku. Pantas saja kamu langsung lupa padaku. Sa. Panggil Jaiden lirih, tapi Lisa sudah begitu enggan menatap ke arahnya. Perhatian mereka sedikit teralihkan ketika mendengar suara klakson dari arah belakang. Jaiden mau tidak mau segera melajukan mobilnya untuk pergi dari sana. Bingung mau kemana di saat sang kekasih sedang marah seperti ini jadi Jaiden mengarahkan mobil mereka menuju apartemen. Tiba di lobi, tiba-tiba seorang karyawan yang bekerja di apartemen tersebut mendatangi keduanya. Maaf Tuan, Nyonya Jeannie tadi menelpon saya. Jika Anda datang saya diminta untuk mengambil barang-barang beliau. Biar diletakkan di ruang tunggu saja, ucap karyawan tersebut. Jeannie memberikan perintah seperti itu karena dia tidak ingin kembali berkomunikasi dengan Jaiden gara-gara semua barang tersebut. Jadi lebih baik dia meminta bantuan orang lain untuk mengambilkannya. Sebenarnya Jaiden juga tidak merasa keberatan, tapi Lisa benar-benar tidak terima. Ya sudah ambillah, kata Jaiden,
dia juga membuka pintu bagasi. Tak disangka oleh Jaden, jika Lisa juga berjalan ke arah bagasi sana dan melihat barang apa saja yang dibeli Jeannie. Hingga akhirnya tatapan wanita itu tertuju pada sebuah paper bag toko baju langganannya. Tangan Lisa bergerak untuk membuka paper bag tersebut dan melihat sebuah gaun berwarna merah marun yang juga dia incar. Beberapa hari lalu Jaden melarang dia untuk membeli gaun itu, tapi ternyata sekarang Jaden justru memberikannya untuk Jeannie. Lisa rasanya ingin sekali merobek-robek gaun tersebut. "Awas kamu Jin," batin Lisa. "Kenapa sayang?" tanya Jaden, heran saat melihat Lisa hanya terdiam saja berdiri di sana dengan memegang paper bag tersebut. Tapi belum sempat Lisa menjawab, Jaden sudah lebih dulu berucap. "Ayo kita segera naik ke atas, tiba-tiba aku merasa mual," kata Jaden. Dia sebenarnya juga merasa sangat heran, kenapa rasa mual ini selalu saja datang dengan tiba-tiba. Tanpa penyebab yang pasti. Jaden kira setelah dia mengajak Lisa ke apartemennya, semua akan membaik. Tapi ternyata semua tak semudah itu, karena tiba-tiba mual ini datang tanpa dia minta. Hawanya justru ingin selalu jauh dari sang kekasih. Tiap kali dia coba memeluk pinggang Lisa, Jaden malah rasanya ingin muntah saat itu juga. "Kamu kenapa sih Jay?" tanya Lisa, suaranya mulai terdengar ketus. Kekesalannya tentang semua barang belanjaan milik Jeannie belum usai, dan kini makin dibuat kesal lagi ketika melihat sikap Jaden, pria itu seolah sedang mengatur jarak di antara mereka berdua. Masuk ke dalam apartemen bukannya langsung memeluk, tapi Jaden malah berada 2 langkah di hadapannya. "Aku mual sekali Sa, maafkan aku ya," balas Jaden. "Kenapa sih mual terus? Tadi pergi jalan-jalan bareng Jeannie aman-aman aja, kenapa sekarang tiba-tiba jadi mual gini sih?" Jaden tidak sanggup menanggapi ucapan itu, dia pilih langsung berjalan menuju ruang tengah dan duduk di sofa untuk menenangkan dirinya sendiri dari mual yang menyerang. Lisa mengikuti langkah Jaden, bahkan langsung duduk di samping pria itu juga. Tapi sialnya, Jaden justru menjauh. "Sepertinya aroma parfummu semakin membuatku merasa mual," ucap Jaden. Sebenarnya dia tidak ingin menyakiti perasaan sang kekasih, tapi memang seperti inilah yang dia rasakan. Tiap kali berdekatan dengan Lisa justru dia ingin muntah. Rasa mualnya jadi tak bisa ditahan. Dan mendengarkan penjelasan tersebut Lisa dibuat makin ternganga. Ucapan Jaden itu di telinganya seperti omong kosong. Selama ini Lisa tidak pernah mengubah aroma parfumnya, karena kata Jaden dia sangat menyukai aroma ini. Tapi sekarang apa? Kata Jaden aroma ini membuatnya mual. Astaga, Lisa tak habis pikir. "Jahat kamu Jay," kesal Lisa. Dia bangkit dari duduknya dan berniat pergi dari apartemen tersebut. Tapi Jaden langsung berlari menahan tangannya. "Sa, jangan marah terus. Aku juga tidak tahu kenapa begini, Hue." Akhirnya Jaden tak bisa menahan diri, dia melepaskan genggamannya pada tangan sang kekasih dan segera berlari menuju kamar mandi. Kamar mandi yang paling dekat ada di dapur jadi dia pergi ke sana. "Hue, Hue." Muntah Jaden itu bisa Lisa dengar dengan jelas, hingga membuatnya merasa jijik. Tanpa pikir panjang Lisa pun segera pergi meninggalkan apartemen itu. Dia tidak peduli dengan keadaan Jaden. Saat ini, yang dia pedulikan sekarang adalah amarah yang sudah menumpuk di dalam hatinya. Ini semua gara-gara Jeannie. Itulah yang diyakini oleh Lisa. Sementara itu di dalam kamar mandi sana, Jaden benar-benar memuntahkan semua isi perutnya. Sungguh, berdekatan dengan Lisa membuatnya merasa tak nyaman. "Kenapa aku seperti ini?" gumam Jaden setelah muntahnya mereda. Nafasnya terbuang kasar.
Dengan kebingungan yang mendera kepalanya, Jaden keluar dari dalam kamar mandi itu. Dia kira akan langsung melihat sang kekasih di dapur, tapi ternyata Lisa sudah tidak berada dimanapun. Lisa pergi. Jadi Jaden menjatuhkan tubuhnya dengan kasar di sofa ruang tengah. Sendirian seperti itu dia malah merasa keadaannya semakin membaik. Mual yang tadi dia rasakan seketika hilang. Apa karena aku sudah muntah jadi tidak mual lagi? Gumam Jaden, bertanya pada dirinya sendiri. Jaden lantas mengusap wajahnya frustasi, karena dia yakin setelah ini Lisa pasti akan marah besar. Dia lantas coba menghubungi Lisa melalui sambungan telepon, tapi ternyata panggilannya ditolak. Hah! Jaden membuang nafasnya dengan kasar.